Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua di channel saya Alhamdulillah Cinta. Baik teman-teman, kali ini saya ingin membahas tentang poligami karena banyak di luaran sana kisruh ya tentang poligami gitu ya teman-teman. Teman-teman ini gimana sih ya, kalian itu sebagai seorang wanita harusnya mengerti tentang ini, tentang poligami. Jadi apa-apa yang Allah perbolehkan, ya itu kan diperbolehkan poligami. Jadi kalian jangan sampai menentangnya. Jadi kalau kalian menentang peraturannya Allah, Rasul, sama saja itu kalian ngajak perang, ngajak bermusuhan sama Allah. Seperti itu ya teman-teman, jangan sampai seperti itu. Yuk kita akan bahas tentang poligami. Teman-teman tahu tujuan poligami itu apa sih sebenarnya gitu? Tujuan poligami yang pertama adalah memperbanyak keturunan, dan yang kedua memuaskan untuk mendapatkan kenikmatan, dan yang ketiga terhindar dari dosa perzinahan. Seperti itu. Karena kalau kalian punya satu istri tapi kalian adalah orang yang mampu gitu secara finansial, jadi mampu menafkahi maksudnya ya teman-teman, boleh menikah lebih dari satu, karena dikhawatirkan ketika istri kalian sedang haid belum bisa melayani kalian, atau istri kalian sedang apalah ya, misalnya kerja di luar kota atau luar negeri, LDRan dan lain sebagainya, maka ini akan sangat membantu. Seperti itu. Cuman dalam Islam itu tidak serta-merta poligami itu diperbolehkan gitu saja. Nah, intinya manfaat poligami itu sendiri ya seperti itu. Selain melestarikan keturunan, menghindari dari dosa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dan tentu saja poligami ini sangat berbeda sekali dengan yang namanya perzinahan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sangat beda. Jadi jangan disamakan, karena kalian sakit hati terus dibilang selingkuh dan lain sebagainya. Cuman syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi, yang pertama itu tentunya memiliki ya finansial yang mencukupi. Jadi yang pertama bisa kan kebutuhan untuk seorang istri itu kan sandang pangan papan gitu ya. Jadi bisa memberikan rumah ya, memberikan nafkah, baju, pakaian, makanan sehari-hari. Jadi dia sanggup untuk memberikan makanan, nafkah ya, nafkah seperti beras, ngasih makan setiap harinya ya, ditanggung dia, memberikan rumah tempat tinggal dan memberikan pakaian yang layak untuk istrinya. Seperti itu ya. Jadi itu syarat-syarat untuk poligami. Jadi bukan syaratnya harus izin istri pertama, nggak ada. Itulah aturan negara. Saya pengen tahu, sebelum negara berdiri ini siapa yang menciptakan? Itu Allah teman-teman. Negara itu cuman dibuat aturan begini begitu, itu hanya berdasarkan hawa nafsu gitu ya, hawa nafsu manusia. Nauzubillah min dzalik. Makanya banyak terjadi ketimpangan dan ketidaksesuaian. Jadi kalian ya, para wanita, para ukhti, siapapun itu, jangan sampai menyamakan antara poligami dan zina. Itu jauh berbeda. Perzinahan itu mengarahnya ke neraka jahanam, nauzubillah min dzalik, semoga kita semua dijaga. Dan sedangkan poligami itu menuju ke rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu apa sih? Rahmatnya Allah ya surganya Allah gitu. Karena ya itulah gitu, itu poligami diperbolehkan walaupun tanpa harus izin istri pertama, Kak. Iya ya, kalian kalau ngaku cinta Nabi Muhammad SAW ya, kalian harus tahu jejak beliau. Saya ingin tanya, yang mengaku cinta Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad gitu, yang mengaku Allah itu maha adil ya, seadil-adilnya zat dialah Allah ya, dan Allah suka pada orang yang berlaku adil ya. Saya pengen tahu, apa kalian para wanita merasa Allah itu nggak adil?
Karena hanya laki-laki yang bisa menikahi 4 lebih dari 1. Bukan cuman di sini saja ya sayang. Termasuk dalam pembagian ahli waris faraid ya, ilmu faraid. Kalian nggak tahu ya? Itu ada aturannya, itu ada ilmunya. Pembagian ahli waris itu ada ya teman-teman. Dimana satu wanita itu hanya mendapatkan bagiannya wanita itu separuh dari bagiannya anak laki-laki. Jadi misalnya anak laki-laki dapat 1.000 rupiah misalnya, berarti wanita ini separuhnya, berarti 500, seperti itu. Apa itu kalian ngerasa nggak adil? Itulah hukumnya Allah gitu. Jadi kita itu harus manut. Terus kan makanya di dalam Al-Quran atau apapun itu disebutkan bahwasanya nanti kelak di hari kiamat laki-laki yang beriman dia akan dikelilingi, akan disambut oleh laki-laki yang beriman, yang jujur ya, adil, dia akan disambut oleh 72 bidadari. Sekarang saya mau tanya, apakah ada di sini wanita muslimah, seorang ukhti atau siapapun kalian, seorang wanita yang mengaku Islam tapi nggak tahu tentang Islam yang sesungguhnya, terus kalian mengharapkan, nah, apakah saya ketika sudah meninggal akan mendapatkan bidadara? Seperti itu. Sebagaimana laki-laki kan selalu diceritakan itu mendapatkan sekian bidadari. Teman-teman sekalian yang Allah rahmati, semoga Allah melembutkan hati kalian ya Latifu ya Allah, dengan ceramah saya ini, dengan nasihat pagi ini, baik tentunya untuk diri saya dan untuk jenengan semua ya. Semoga Allah benar-benar melembutkan hati kalian, membuka mata hati dan pikiran kalian, seperti itu ya. Jadi enggak ya teman-teman, tidak seperti itu ya. Maksudnya nanti perempuan itu apakah juga akan mendapatkan bidadara? Tidak seperti itu teman-teman. Wanita-wanita yang di dunia, yang beramal soleh di dunia, yang melakukan amal baiknya, banyak kebaikan yang dia lakukan, amal soleh, dan mengharap ridho dan pahala dari Allah. Emang ini kak katanya nggak boleh mengharap pahala, goblok ya, nggak boleh sayang ngomong kayak gitu. Ini loh anjuran Allah, Allah yang menyuruh kita untuk mengharapkan pahala darinya. Malah kamu bilang aku nggak berharap pahalamu ya lah. Itu Allah kok yang nyuruh kita untuk mengharap pahala sama Allah. Itu Allah. Itu banyak ya, saya lihat pengajian ada itu, di mana itu ada yang ngomong kayak gitu, jangan tapi harapkan ridhonya Allah. Nah, ridhonya Allah itu ya Allah ingin mengharapkan kalian mengharap pahalanya Allah, karena Allah kan kalau kalian berbuat kebaikan dijanjikan surga begini begini begini. Aku tidak mengharap surga, terus kamu mau masuk di mana? Nah, ini kalian berarti belum paham tentang yang namanya Islam yang seutuhnya, Islam yang sesungguhnya. Maka termasuk dalam hal poligami yang ingin saya bahas sekarang ini adalah tentang poligami ya teman-teman, para ukhti semuanya. Poligami itu nggak harus izin istri pertama. Jadi gini, kalian tahu Nabi Muhammad SAW ketika menikahi Hafsah maupun yang lainnya wanita-wanita selain Aisyah gitu kan. Kalau Siti Khadijah beliau kan sudah meninggal lebih dulu seperti itu. Apakah beliau izin pada istri pertama si Aisyah? Pernah ada riwayat Nabi minta izin untuk menikah lagi? Tidak pernah teman-temanku yang Allah cintai. Semoga Allah melembutkan hati kalian yang gak pernah. Poligami itu gak perlu izin istri pertama ya. Poligami itu gak perlu izin istri pertama selama kalian sanggup menafkahinya. Itu kan harus adil kak. Adil itu dalam hal apa ya, finansial, dalam hal ya pemberian secara fisik ya, pemberian secara materi. Tapi kalau ini ya kalian nggak tahu, makanya ayo
saya ingin mengajak kalian mengenal lagi jejak Nabi Muhammad SAW untuk menjadi wanita yang mulia gitu. Nabi Muhammad urusan ini, urusan hati, banyaknya kita tahu dia kok lebih sayang, dia kok lebih cinta gitu. Kalau memperlakukan istri dengan baik itu wajib, semuanya harus diperlakukan baik. Tapi kalau soal perasaan, hati manusia saya ingin tahu, kira-kira manusia itu bisa mengendalikan perasaannya enggak? Tidak, teman-teman. Yang punya ini tuh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hanya Allah. Jadi kita termasuk Nabi. Apakah Nabi juga gitu, Kak? Iya. Makanya ayo kita meneladani beliau gitu. Seperti apa sih beliau? Beliau itu kan panutan, akhlakul karimah, contoh yang baik gitu, sebaik-baiknya akhlak ya. Beliau sampai mengangkat kedua tangannya, ya Allah. Kalian nggak tahu ini ada hadisnya. Makanya kalau kalian ini, saya kan jual bukunya tuh. Saya sudah update di buku saya itu di bagaimana apa ya, ada itu buku saya itu ini ke jannahnya, menuju jannahnya gitu. Jadi pernikahan untuk menuju jannahnya. Jadi teman-teman, Nabi saja itu mengangkat tangannya, ya Allah. Dia itu takut sama Allah. Saya ini tidak bisa mengontrol hati dan perasaan saya, ya Allah. Kalau soal masalah adil yang lainnya dalam hal pemberian dan ya kasih sayang kayak ya gini, berbuat lembut pada istri-istrinya, itu beliau adil. Tapi kalau soal perasaan, hatinya, itu cukup Allah. Ya Allah, janganlah engkau mengazabku karena hati ini bukan atas kendaliku gitu. Karena Allah yang memegang, mengontrol hatinya manusia itu, ya Allah, teman-teman. Jadi kita itu nggak kuasa ngatur-ngatur begini dan begitu, tidak. Ya kenapa aku kok suka sama itu ya? Kenapa aku kok begini ya, begitu ya? Nah, perasaan cinta atau apapun itu fitrah ya. Fitrah itu natural. Jadi itu kayak itu dari Allah. Maka larikanlah cinta itu pada Allah lagi gitu ya. Jadi teman-teman, kalian harus bisa membedakan ya, apa itu namanya selingkuh. Selingkuhan itu kan gak halal, itu mengarah ke perzinahan gitu ya teman-teman. Itu yang disebut selingkuh. Sedangkan menikah atau poligami itu mengarah ke halal gitu. Jadi dua hal yang berbeda, sangat jauh berbeda gitu. Terus Kak, kalau ini ketahuan suami aku ternyata udah, jangan bilang selingkuhan ya, atau di zaman modern ini kan sering bilangnya kayak pelakor dan lain sebagainya. Jangan ngomong kayak gitu. Bukan pelakor ya teman-teman. Pelakor itu berebut suami orang kalau tanpa nikah ya. Tapi kalau misalnya dia itu melalui jalur resmi itu misalnya nikah, walaupun nikah syirih gitu ya, maka itu bukan pelakor. Apakah kalian mengatakan Hafsah atau selain dari Aisyah itu pelakor, istri-istrinya Nabi itu pelakor? Kalian ngaku cinta Nabi Muhammad SAW, yuk tata hati kalian teman-teman ya, tata hati kalian. Di sini banyak ya para ustadz ataupun ustazah ya, nggak berani yang namanya melakukan poligami, bahkan mengancam suaminya, ya kan? Karena manusia itu tamak. Jadi semuanya ingin dimiliki dia, harus aku, nggak boleh ada orang yang lain. Itu wajar, ya. Tapi kalau misalnya seorang suami bersifat yang ya udah deh, aku cuman kamu aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman satu hal, jangan sampai menyinggung para janda-janda atau gadis yang masih bujang di sana ya, yang belum menikah, karena kalian pasti nanti akan mengalami hal yang sama ya. Jadi ayo teman-teman,
kajian ini kali ini saya membahas benar-benar tentang yang namanya ini poligami gitu ya. Penting sekali karena kebanyakan orang di zaman ini nggak paham gitu ya, dengan mudahnya ngomong pelakor, dengan mudahnya ya lain sebagainya gitu. Tentang nggak tahu, jangan seperti itu menyakiti hati orang lain ya. Cinta itu bisa tumbuh kalau kalian pelihara pupuk. Dan wanita yang sangat mulia bahkan dia ingin menyenangkan suaminya. Kalau misal aku nggak sanggup membahagiakan kamu, nggak apa-apa, kamu nikah lagi gitu, asalkan kamu bahagia, asalkan jangan zina. Nah itu jos ya, itu masya Allah luar biasa gitu ya, wanita yang memberikan izin suaminya untuk poligami. Seperti itu. Saya lagi pilek gitu ya, cuman di sini saya ingin meluruskan apa sih itu poligami gitu kan. Jadi kalian harus paham teman-teman, poligami nggak mesti harus izin istri pertama, nggak perlu. Kalau kalian nggak setuju, ternyata suaminya sudah nikah lagi, sudah kebelet tiba-tiba udah nikah tanpa izin kalian, kalian boleh minta cerai. Adek. Jadi kalian boleh minta cerai. Dan ingat kalian seorang laki-laki, kalau istri kalian gak mau bareng sama kalian, gak mau tinggal sama kalian karena kalian sudah nikah lagi, maka tolong sadari, jangan paksa, jangan sakiti istrimu ya. Jangan memaksa kamu ingin memiliki dua. Kalau misalnya boleh ya, diperbolehkan mbak, diperbolehkan Ustazah, boleh istri menggugat cerai karena suaminya nikah lagi tanpa seizinnya, boleh kalian menggugat cerai, itu boleh. Dan untuk suami, tolong hargai pilihan istri kamu gitu ya. Hargai pilihan istri kamu ini gimana? Kalau misalnya istri kamu nggak ridho kamu nikah lagi ya, kamu melakukan poligami, maka si istri boleh menuntut cerai seperti itu diperbolehkan di dalam agama Islam. Dan kalian para suami jangan sampai memaksa atau menyakiti hati istri pertama kalian ya. Yang biasanya ini wanita-wanita yang nggak siap untuk dipoligami, otomatis sakit dia akan merasa sangat tersakiti gitu, gini dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi hargai ya, mungkin dia belum siap, mungkin dia belum paham ya, sehingga dia merasa tersakiti. Daripada berdiam tetap menahan rasa sakit, lebih baik berpisah secara baik-baik. Dan suami nggak boleh istilahnya tidak menghargai pilihan istrinya untuk berpisah karena dia nikah lagi ya, nggak boleh. Karena Nabi Muhammad SAW ketika dia ditolak lamarannya ya, beliau itu mau nikah lagi gitu ya, terus ditolak, beliau nggak harus kamu harus, nggak, beliau cuman malah memberikan hadiah sebagai hadiah perpisahan, seperti baiklah aku melepaskanmu, aku menceraikanmu. Beliau menceraikan dengan baik-baik. Itulah adab dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan kalian suami jangan sampai menyakiti istri kalian ya, menyakiti istri kalian atau bahkan memanipulasi, nggak mau ngaku kalau kalian udah nikah lagi padahal udah ketahuan. Jangan seperti itu. Jujur itu lebih baik walaupun terkadang menyakitkan. Sama halnya dengan jamu itu pahit kan, tapi jamu itu juga menyehatkan. Nah sama seperti itu, jadi lebih baik jujur, tidak usah disembunyikan. Begitupun dengan keluarganya Nabi Muhammad.
Apakah beliau itu minta izin pada istri-istrinya, "Dek, aku mau nikah lagi ya." Istri mana kalau istrinya sudah cinta banget yang mau berbagi suami gitu loh teman-teman, ya kan? Nah, tapi kalau ada kok Kak seorang wanita yang mau berbagi suaminya, berarti dia paham tauhid. Berarti cintanya dia bukan pada suaminya tapi lebih pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia itu wanita yang sangat mulia karena memiliki jiwa atau hati yang besar. Seperti itu. Ya. Itu wanita nggak jarang. Terkadang segelar seorang ustadzah, seorang mubalegot atau apapun itu, public figure yang kayaknya luar biasa, belum tentu dia mempunyai hati yang cintanya benar-benar pada Allah. Kalau cintanya dia benar-benar pada Allah, dia tidak akan cinta yang lain. Itu suami titipan, ini titipan, boleh Allah ambil kapan saja gitu kan. Ketahuan suaminya, ingat ya teman-teman, di garis bawahi, bedakan mana yang selingkuh ya, mana yang selingkuh, mana yang nikah syiri. Tapi terkadang walaupun kebanyakan belum nikah, belum melakukan nikah syiri, tiba-tiba sudah berhubungan badan duluan, nah itu namanya zina. Kalau sama-sama sudah pernah nikah gitu, satunya istri orang, satunya suami orang, selingkuh itu harus diranjam. Kalau sama-sama bujang harus diranjam, harus dicambuk 100 kali cambukan lalu diasingkan, bukan suruh nikahi. Kalau di sini kan seperti itu ya. Habis itu dinikahkan, tidak menjadikan halal. Jadi pernikahan yang sebelumnya sudah didahului dengan perzinahan, bersetubuh duluan, punya anak duluan, lalu dinikahkan, perhatikan ya teman-teman, lalu dinikahkan, itu tidak menjadikan halal. Jadi hukumnya haram. Ketika mereka disandingkan, maka yang terjadi hukumnya adalah dalam hadis Sahih Bukhari, Ibnu Majah, dihukumi sama seperti halnya zina seumur hidup. Mungkin statusnya di masyarakat, nah ini suamiku, tapi di mata Allah dia selalu berzina. Ketika melakukan itu sama tetap berzina, karena diawali dengan zina. Ya, segala sesuatu yang diawali dengan zina tak akan berkabar. Kok ada kok Kak, dia itu nggak akan teman-teman. Kalau diawali zina duluan, terus dinikahkan, dipersatukan, padahal dia hamil duluan, itu hukumnya bukan menurut saya, bukan saya hanya menyampaikan, beligu anni walau ayah, katanya Nabi Muhammad SAW, sabda beliau. Saya hanya menyampaikan dari hadis Sahih Bukhari yang pernah saya pelajari, dari hadis Sahih Ibnu Majah. Dua hadis besar ini dalam kutubus sittah yang terkenal sahih, terpercaya gitu ya, yang melakukan hal seperti itu dihukumi zina selamanya. Kan sudah nikah Kak, nikah, orang sebelum nikah kamu sudah berbuat duluan, ya kan, sudah bikin anak duluan baru dinikahi, itu tidak menjadikan halal ya, itu tidak menjadikan halal. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Menjaga kita dan anak cucu kita ya yang mendengarkan channel saya ini. Dan untuk wanita-wanita muslimah, kalian jangan sampai yang belum punya pasangan, perlu kalian tahu, yang sudah punya pasangan perlu kalian tahu juga tentang hal ini, tentang poligami. Tapi Kak, kalau misalnya dia selingkuh, tinggalkan. Kalau kamu nggak kuat, tinggalkan, boleh ya. Allah itu maha agung, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Jangan sampai kalian itu hidup dalam tekanan ya, yang akhirnya stres dan bahkan bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar. Apa sih Kak di luar nalar? Istri membunuh suaminya, suami membunuh istrinya, itu banyak.
ya sudah menjadi tindakan kriminal kan, seperti itu. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Jadi kalau memang sudah nggak kuat, ya udah, jangan sampai ngamuk-ngamuk, nggak perlu seperti itu, nggak perlu ya. Tapi Kak, di sini ketahuan misalnya istri saya atau suami saya selingkuh misalnya, ya itu urusan dia. Di sini kan kalau di dalam hukum agama harusnya kan diranjam ya. Diranjam itu apa sih Kak? Hukum ranjam ya, ranjam itu dilempari batu. Jadi dia itu dipendem ya, manusia itu dipendem sampai sepinggang ya. Jadi dari perut ke bawah ini ada di dalam tanah gitu ya, perut ke bawah di dalam tanah. Jadi kayak dikubur tubuhnya setengah, hidup-hidup dikubur, hidup-hidup setengah dikubur. Jadi dari dalam perut ke kaki ini ada dalam tanah. Jadi tersisa badannya ini kan, badan dari perut ke atas. Nah, itu dilemparkan batu sampai yang bersangkutan itu meninggal ya, meninggal dunia, nauzubillah min dzalik ya. Jadi itu namanya hukum rajam. Hukum rajam itu kayak gitu, dilemparin batu, terus dilempari kan, pingsan bangun lagi cuman pingsan, terus dilempari, mau dia babak belur, mau kayak mana tubuhnya, mau teriak-teriak gimana, pokoknya lempari terus sampai dia mati, nauzubillah. Itu namanya hukum ranjam, bukan yang akan menjadi kafaroh ya. Kafaroh itu peringan. Jadi kafaroh bukan berarti pengganti siksaan terus karena dia sudah dihukum rajam lalu dia bebas dari hukum akhirat, tidak seperti itu. Cuman kafaroh ini istilahnya menjadi peringan. Jadi kalau misalnya nanti siksanya di akhirat itu sangat berat sekali, tapi karena sudah di dunia sudah dilakukan rajam sebagai kafaroh, maka nanti Allah akan mengurangi siksaan yang ada di akhirat, seperti itu. Jadi teman-teman, wanita yang Allah rahmati, saya doakan semoga Allah benar-benar melembutkan hati kalian gitu ya. Di sini seorang ibu-ibu atau adik-adik, mbak dan lain sebagainya, ataupun kalian seorang laki-laki, kalian harus sadar tentang hal ini ya. Menjaga hati, perasaan pertama itu harus menundukkan pandangan. Jadi jangan sampai melakukan hal di luar sesuatu yang tidak semestinya, seperti halnya perzinahan. Kalau misalnya memang ingin dan kalian adalah orang yang mampu dalam hal finansial ya, bisa membelikan rumah, bisa memberikan makan tiap hari, bisa memberikan pakaian dan lain sebagainya, ini termasuk orang yang mampu. Jadi boleh, silahkan kalian nikahi dia gitu, menikahlah kalian gitu kan. Tapi kalau kalian yang nggak mampu, ya cukup satu istri saja gitu. Dan kalian bagi yang sudah poligami, maka pahala yang besar. Tapi kalau nggak mau dipoligami istrinya, ya kalian berhak untuk yang namanya menggugat cerai. Dan untuk suami nggak berhak ya, untuk suami nggak berhak nggak berhak ngatur-ngatur, karena sudah ketahuan nih, kamu ternyata udah punya istri. Jadi dia nggak berhak untuk mempertahankan istrinya. Kalau istrinya sudah nggak mau, ya udah gitu, ikhlasin, karena kamu harus punya dua pilihan. Kalau istrinya nggak mau, kamu tetap mau mempertahankan istrinya tapi harus lepas dengan ini atau ini. Nah itu kalian musyawarahkan. Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Istri beliau benar-benar sangat mencintai beliau. Bahkan ketika jangan bilang ya, Nabi Muhammad itu bukan orang yang miskin ya teman-teman. Dia hanyalah orang yang orang yang zuhud ya, sederhana ya. Kalian tahu berapa maharnya Nabi Muhammad? Paling kecilnya aja itu 500 dinar. Seperti apa 500 dinar? 1 dinar itu kan berapa ya? 4,25 gram ya, 1 dinar. Nah, berapa 500 dinar? Itu kan luar biasa sekali gitu kan. Jadi ratusan
Berapa kalau misalnya 500 dinar, 4 dinar aja miliaran ya. Ya, miliaran. Jadi beliau itu bukan orang sembarangan, makanya beliau adalah sebaik-baiknya contoh yang terbaik. Dan Nabi Muhammad ketika poligami tidak pernah yang namanya minta izin istri pertama, Aisyah aku mau nikah lagi, enggak. Beliau tertarik, ya udah beliau nikahi seperti itu. Dan ingat, setiap manusia itu termasuk Nabi Muhammad SAW sendiri, beliau mengangkat tangannya, ya Allah, aku memang bisa adil dalam hal lahiriah ya, lahiriah seperti hanya memberikan senyuman dan lain sebagainya, memberikan nafkah, materi, finansial dan lain sebagainya untuk para istri-istrinya. Aku memang bisa adil ya Allah dalam hal seperti itu. Tapi ya Allah, tolong jangan hukum aku jika perasaanku lebih condong kepada gitu. Ini perasaan manusia itu, di antara istri-istrinya pastikan ada yang lebih dicintai. Nabi berlindung karena apa, teman-teman? Di sini saya garis bawahi, karena yang memegang kendali hati seorang hamba itu, rasa cinta itu tidak lain dan tidak bukan itu karena Allah ya. Pengendali ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai ya teman-teman itu, ya boleh kalau orang yang nggak paham agama teman-teman itu mungkin merasa kayak sakit, disakiti dan lain sebagainya, nggak terima gitu ya. Tapi kalau kalian punya hati yang legowo seluas samudra ya, maka itu menjadikan hal yang wajar gitu. Oh ya, asalkan kamu bahagia, seperti itu. Jadi jangan sampai pernikahan poligami itu menjadikan entah istri pertamanya atau istri keduanya tidak akur. Selain tidak akur juga menjadikan bumerang dalam hidupmu. Jangan seperti itu. Makanya di sini Islam itu mengajarkan kita yang pertama itu tauhid ya, hanya mengesahkan Allah, dan yang kedua itu memahamkan tentang pelajaran agama seperti ini. Ini kan termasuk penting. Karena kalau tidak, bahaya. Manusia itu selain tamak, serakah gitu ya. Seperti halnya wanita yang belum paham agamanya, masih lemah lah. Wanita lemah itu bukan hanya sekedar ini ya teman-teman, karena tidak bukan karena dia bergelar ustadzah, bukan dia bergelar karena mubalego dan lain sebagainya, karena mereka sendiri yang bergelar-gelar seperti itu belum tentu mampu dan sanggup menjalani yang namanya kehidupan berpoligami. Kecuali hanya wanita-wanita, di sini saya garis bawahi, kecuali hanya wanita yang mulia, yang hatinya benar-benar masya Allah tunduk dan patuh hanya pada Allah. Jadi dia tahu posisinya, oh suami ini adalah titipan, suami aku ini, kalau kamu senang wahai suamiku, membuat kamu bahagia, tidak apa-apa, nikahlah, memberikan izin. Masya Allah, itu sangat luar biasa sekali, dan pahalanya akan Allah lipat gandakan seperti itu. Jadi malahan kalau saya lihat ya, yang melakukan poligami itu terkadang yang berhasil melakukan poligami adalah orang-orang yang biasa, orang-orang yang enggak, ya cuman ikut kajian-kajian biasa aja gitu, ya biasa-biasa, orang biasa gitu, bukan seorang gelar seorang ustadz, bukan seorang seorang nyai, bukan seorang ini, bahkan dia berhasil gitu menjalani kehidupan berpoligami, hidup rukun, tentram. Yang saya lihat itu masya Allah gitu. Karena apa? Allah itu memberikan kelembutan gitu. Karena di sini sebutan atau gelar ustadz, kiai, nyai itu kan hanya kalau di mata saya pribadi ya, saya tidak menghargai hal itu kan hanya sebutan. Dan terkadang mereka, penyakitnya para ulama, di hadis Sahih Bukhari itu disebutkan, satu, pamer ya, dia akan merasa congkak, dan ketika dinasehati merasa tidak enakan. Nah ini sudah ketutup. Makanya di akhir zaman itu kadang malah
pelaku-pelaku korup terbesar atau bahkan pelaku ini berkedok agama gitu loh. Kayak halnya ceritanya apa, Walid. Nah, kalian tahu tentang Walid, kisahnya Walid itu kan nyata. Jadi berkedok agama, nauzubillah min dzalik, ya, itu nyata adanya teman-teman. Tapi jangan sampai seperti itu ya. Saya melihat mereka-mereka yang hanya sekedar makmum atau jamaah biasa dan alhamdulillah berhasil menjalani damai gitu, rukun, kompak, itu merupakan suatu bonus sama Allah. Jadi kalian yang udah memiliki gelar harusnya lebih berkaca gitu. Pak Ustadz kek, Pak Kiai, Bu Nyai, Ustazah, membalegot, kalian harus berkaca. Kalian harus tahu, kalian tidak boleh memaksakan ketika kalian poligami, istrinya belum siap, tiba-tiba minta cerai. Ya kalian jangan memaksakan dia, jangan paksa hatinya istri kalian untuk menuruti kalian kalau dia sudah tidak kuat gitu ya. Karena merasa tersakiti kan saya bilang ya, semoga Allah melembutkan hati kalian. Hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyai hati yang luas gitu, hati yang bijaksana, yang memperbolehkan suaminya untuk berpoligami. Ya di sini walaupun dia itu seorang ustadz kayak nyai kayak dia belum tentu penghuni surga. Dia mungkin hanya di layar kaca gitu, mungkin dia hanya di depan publik seperti itu, tapi kedudukannya sangat rendah gitu. Karena iya biar jadi bukan apa, kedudukan kita itu jangan diukur dari situ. Derajat kita nanti di kelak di hari kiamat bukan diukur dari sananya, tapi dari hati yang benar-benar dalam gitu loh, dari ketulusan kita, keikhlasan kita, dan apa ya, semua itu akan terasa loh teman-teman. Ketika kita ikhlas gitu melakukan sesuatu itu kayaknya ringan aja gitu, ringan aja, apapun yang terjadi nerima gitu. Itu jadi harus dipelajari. Untuk para suami-suami harus tahu bagaimana menjaga istrinya kalau misalnya kamu gak mau poligami, dan seperti itu. Jadi di zamannya Nabi dulu gak ada tuh izin istri pertama ini, enggak. Maupun sekarang dibuatkan aturan begini dan begitu, itu kan hanya urusan dunia karena keegoisan semata. Jadi apa ya, ayo kita kembali lagi, jangan samakan antara perzinahan dengan yang namanya poligami. Jadi jangan sampai kalian wanita muslimah, wanita solihah, jangan sampai menolak hukum Allah yang namanya poligami. Jangan ditolak, itu poligami emang hukumnya dari Allah, maksimal 4, jangan sampai lebih dari itu gitu ya. Jadi barang siapa yang menolak hukumnya Allah, ya berarti dia sama saja dengan menolak surganya Allah. Intinya seperti itu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan kalian. Jadi jangan sampai, kalau sekarang lagi pamer lagi gencar-gencarnya gosip artis-artis, kita ya, saya semuanya, kita semua, ayo teman-teman semua, jangan kita mudah mengejudge seorang lain ya. Jangan mudah kita menilai orang lain, nilai dulu diri kita, nilai dulu. Belum tentu kita ini lebih baik daripada apa yang lagi viral. Karena kebanyakan kalian nggak tahu diri ya, kamu begini. Nauzubillah min dzalik. Jangan ngejudge teman-teman. Karena kalau kalian ngejudge, siapapun yang ngejudge, bisa jadi nanti Allah akan balik ya. Ini ucapan saya, nanti Allah balik.
Dibalik gimana Kak? Dibalik seperti ini, orang yang kamu judge, barangkali dia nanti Allah berikan hidayah, dengan hidayahnya itu akan menyampaikan ke surga, dan kamu yang ngejudge-nya, yang mencelanya, orang yang karena melakukan suatu dosa dan lain sebagainya, maka nanti kamu akan melakukan dosa yang sama seperti orang yang kamu caci, seperti orang yang kamu hina. Ya, hati-hati teman-teman ya, hati-hati. Maka katakanlah nauzubillah min dzalik ketika melihat hal-hal yang seperti itu. Jadi orang itu berbuat dosa atau kesalahan itu semuanya kullu bani Adam khotoun. Ya, dalilnya itu setiap manusia itu punya aib, setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Nah, itu mungkin termasuk kesalahan yang Allah tampakkan. Apa yang harus kita lakukan ketika kesalahan itu ditampakkan pada kita? Yang pertama, kita ucapkan nauzubillah min dzalik, ya Allah, aku berlindung dari hal seperti itu. Minta perlindungan sama Allah. Terus yang kedua, kalau kita bisa atau dia dekat sama kita, orang kita, berikan nasihat atau solusi. Harusnya kamu jangan seperti ini, harusnya kamu begini gitu. Karena orang yang salah itu belum tahu dia itu salah, mungkin dia sedang nggak sadar atau lain sebagainya, hilaf dan lain sebagainya, lupa dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau kamu tidak bisa ngasih solusi, ya cukup ucapkan nauzubillah min dzalik, jangan menghina, cukup diam. Diammu ya, menolak dengan hati, selemah-lemahnya keimanan itu menolak dengan hati, tidak suka dengan perbuatan itu, ya udah. Jangan berkomentar negatif atau apapun itu, karena takut nanti Allah membaliknya. Ya, nanti Allah membaliknya. Jadi jangan sampai merasa kalian wanita termulia, ini termulia, jangan ya. Jangan sampai saling menjatuhkan satu sama lain, itu nggak baik teman-teman. Jangan kayak gitu ya. Kan ramai ini kayak misalnya Ahmad Dhani sama sama siapa, Wulan Jamila nikah sirihannya ya. Terus si Maya Estianti kan nggak mau diwayu, nggak mau di poligami, ya nggak apa-apa, berhak minta cerai sama suaminya, berhak, nggak apa-apa. Jadi jangan disamakan selingkuh sama yang namanya apa ya, nikah siri gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Atau mungkin Kak, kalau beneran selingkuh terus di ini kedok, ya seperti tadi kan, yang tahu hanya dia dan Allah. Kalau dia melakukan hal yang terlarang di luar nikah, terus dia nikahi, hukumnya apa katanya saya tadi? Hukumnya sama dengan zina selamanya, zina seumur hidup. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia ternyata berhubungan badan sebelum pernikahan, walaupun pernikahan siri, yaitu pas setelah berhubungan badan terus baru menikah, itu sama hukumnya zina seumur hidup. Karena pernikahan yang didahului dengan perzinahan itu tidak bisa menghalalkan, tetap neraka ya neraka. Makanya kan hukumnya dalam hadis Sahih Bukhari dan hadis-hadis lainnya, hadis besar lainnya, itu mengatakan bahwanya sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang berzina itu supaya kalau dia sama-sama bujang ya dipisah. Setelah dicambuk 100 kali cambukan, habis itu dipisah, bukan disuruh nikah. Ya ini kan pikiran kolot, pikiran yang gak tahu agama. Orang yang tahu gini karena sudah punya anak sama dia, ya suruh nikah sama dia. Ini kan karena dia mungkin gak tahu ya, mungkin gak tahu tentang ilmu agama. Makanya kita harus perlu tahu, ngaji agama itu penting, agama itu nomor 1 ya. Ilmu yang wajib ya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, ilmu yang pertama kali yaitu ilmu ini, ilmu akidah, ilmu agama yang benar. Itu kita berilmunya harus bersanad, sanadnya yang mana menyampaikan sanad tersebut sampai pada Nabi Muhammad, bersandarnya pada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau tidak bersandar pada beliau itu namanya bid'ah, kullu bid'atun semuanya lebur, semuanya fatal gitu. Jadi agama yang lurus, agama yang tegak itu sampaikanlah pas gitu,
tidak boleh ditambah itu namanya bid'ah, apalagi dikurangi. Nauzubillah min dzalik ya. Allah itu sudah menciptakan agama ini dengan sempurna gitu, nggak perlu ditambah-tambah, nggak perlu ya, nggak perlu. Jadi ayo teman-temanku semuanya pahami tentang agama apa itu ya, jangan gampang ngejudge orang, jangan. Jadi dengan kalian menonton ini, harapan saya Allah melembutkan hati kalian, Allah menambah wawasan kalian. Oh gitu ya kak, jadi kita itu nggak boleh namanya ngejudge, atau nggak boleh yang namanya apa itu tadi ya, seperti itu, menyamakan pelakor, nggak boleh. Kalau kalian bilang orang yang sudah nikah siri itu pelakor, itu sama saja kalian menghina ibu kalian sendiri, yaitu ummuh kalian. Ummul mukminin siapa? Aisyah, Hafsah ya, semua istri-istri Nabi itu. Iya kan? Jangan sampai seperti itu teman-teman. Jangan bermudah-mudah ngomong pelakor ya. Kalau emang dia sudah nikah siri ya sudah. Jadi beda pelakor itu sama yang ini, pelakor pencuri suami orang, yang enggak gitu. Dan kalian nggak usah benci sama yang objeknya, tapi kalian harusnya lebih ke suami kalian. Bagaimana, apakah suami kalian tidak puas dengan kalian? Harus introspeksi diri. Kalau memang nggak puas ya kalian izinkan. Tapi kalau misalnya kalau misalnya yang sekarang ini lagi boomingnya itu kayak Inara dan siapa itu, Insanul ya. Nah kalau emang beneran nikah siri ya sudah, kita nggak perlu ikut-ikutan. Tapi kalau nggak nikah siri terus dibilang nikah siri, ya itu akan menjadi zina seumur hidup. Tapi kalau emang dia nikah siri ya jangan sampai kita menghinanya gitu ya. Terus untuk yang istri pertamanya melakukan seperti itu, nah harus ini. Jadi kunci dari keutuhan rumah tangga itu satu teman-teman, komunikasi. Jadi apapun itu kalian punya permasalahan atau apapun itu, komunikasi. Adik aku begini, nah apa gunanya sih istri kalian? Sahabat yang paling baik, sahabat kalian itu adalah pasangan kalian, suami kalian atau istri kalian. Tapi kalau suami kalian atau istri kalian tidak bisa meredam permasalahan kalian lagi pusing nih, aduh masalah kantor berat, aduh masalah ini masalah itu, jadi satu sama lain harus saling melengkapi. Nggak ada yang saling ngalah gitu, atau mungkin hanya sepihak, kan ada yang kayak gitu ya. Ya jangan diteruskan. Kalau kalian tidak menemukan titik temu, jangan diteruskan ya, jangan. Dan satu hal lagi, jangan dijadikan alasan kan karena sudah punya anak kita bertahan karena anak. Jangan, anak itu bukan alasan ya, anak itu bukan alasan untuk bertahan kalau hubungannya toksik gitu ya. Jadi suami itu punya peran, dimana pertama dengerin suara istri istri kalian. Kalau kalian seorang istri selama pernikahan udah bertahun-tahun, suaminya kok gak pernah sih aku didengerin, takutnya suatu saat nanti ketika meledak itu akan menjadi suatu yang kriminalitas. Sekarang kan zamannya nauzubillah ya, dibunuh lah, dibakar lah, pokoknya nggak masuk akal banget gitu, kejam banget. Jangan kayak gitu. Jadi selamatkan mental kalian. Jadi apalagi kalian remaja-remaja yang belum nikah nih ya, harus tahu ilmu tentang ini ya, ilmu tentang agama, ilmu tentang pasangan ya. Pasangan itu harus saling mendukung, mensupport. Kalau pasanganmu nggak mensupport kamu, pastikan akan lari ke lainnya. Pasti
kalau dia tidak menemukan solusi di kamu, dia akan cari yang lain, dia akan cari di luar gitu. Aku lu penat, aku ini, misalnya seorang suami ya, aku butuh seorang yang ngerti, karena suami itu tugasnya berat, yaitu nafkahi istrinya. Kecuali suaminya itu kurang ajar atau brengsek gitu ya, maksudnya nggak menghargai istrinya, ada di rumah nggak dihargai, istrinya pelit sama istrinya, apa-apa nggak, istrinya nggak dikasih tahu, udah buang aja suami kayak gitu ya, buang aja, jangan menikah. Kalian jangan jadi wanita yang bodoh, yang mau dimanfaatkan oleh laki-laki yang kayak gitu. Nauzubillah min dzalik. Udah nggak menghargai istri gitu kan, udah. Karena wanita itu emang untuk dimuliakan gitu. Kalau suaminya sudah memuliakan istri, nah nanti seorang suami boleh menasehati istrinya. Jangan sampai yang satunya sudah ketahuan kamu udah nikah lagi misalnya, terus istri pertamanya nggak setuju, jadi dia nuntut minta cerai, ya silahkan izinkan cerai. Suami nggak boleh tamak memaksakan kehendaknya gitu. Enggak, aku pengen mempertahankan, kayak misalnya saya kasih contoh, mau Ahmad Dhani, kayak mau Insanul itu, kayak saya ingin poligami ini dua-duanya nih utuh. Nggak bisa seperti itu. Berarti kurangnya di mana? Kurangnya di kamu. Yang pertama, biasanya laki-laki itu akan mendapatkan ridho atau restu dari istrinya ketika dia emang benar-benar berbuat baik pada istrinya. Kalau dia baik, lembut sama istrinya, terus dia minta maaf, istrinya pasti akan luluh dengan sendirinya dan mengizinkan dan mau dipoligami seperti itu. Tapi kan nggak semua gitu, nggak semua wanita itu punya hati yang seluas samudra. Jadi kalau itu pilihan, kalau si wanitanya nggak mau, jangan dipaksa, sama halnya yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya teman-teman. Oke, cukup sekian kali ini tentang yang namanya poligami ya. Jadi jangan sampai bermudah-mudah ngejudge pelakor ya. Karena kalau kalian bilang kayak gitu, orang yang sudah nikah siri, tapi kalian cap pelakor, itu sama saja kalian ngecap bahwasanya istri-istri Rasulullah selain Khadijah itu adalah pelakor. Jangan seperti itu ya teman-teman. Ayo kita tambah wawasan lagi, ikuti channel saya, atau kalian apa yang ingin kalian bahas silahkan komen di kolom komentar saya. Insya Allah saya sampaikan. Saya undur diri dulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat buat kita semua. Nggak ada yang bisa ngasih kita hidayah kecuali Allah, karena saya hanyalah seorang penyampai ya. Balighu anni walau ayah, seorang mubalighah. Hanya itu saja yang saya sampaikan, apa yang saya tahu dari hadis Rasulullah SAW, dan tanpa harus menambah atau menguranginya, pas ya harus sesuai gitu. Jadi saya pamit undur diri. Semoga ini membuka wawasan kalian. Share link YouTube saya jika dirasa bermanfaat, subscribe dan like, dan jangan lupa tulis komen di komentar kalau kalian ingin bahasan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.